Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak John Kennedy. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Ibu Suli sehat seperti Ibu Suli tema sehat. Alhamdulillah. Saya izin hari ini ingin melakukan coaching terhadap kegiatan kami sebagai calon guru penggerak berkaitan dengan pengambilan keputusan yang Bapak pimpin di SMK Negeri 2 Kota Bengkulu ini. Udah berapa bulan kegiatan ini? Berjalan 6 bulan. 6 bulan. Iya. Jadi kira-kira berapa bulan lagi? Insya Allah berakhir di bulan April. Sukses betul. Iya, terima kasih. Apa nih pertanyaan kira-kira? Iya, ini berkaitan dengan materi kami, yaitu dengan yang dilakukan dalam kegiatan penggerak ini adalah coaching terhadap pimpinan di institusi kami. Selaku Bapak sebagai kepala sekolah, ini bagaimana nanti Bapak pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah ini yang Bapak pimpin. Kita izin ini menyampaikan beberapa poin pertanyaan ya. Siap. Mungkin yang pertama, selama Bapak memimpin menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 2 Kota Bengkulu ini, ketika Bapak menemukan berbagai macam problematika, kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus itu? Apakah kasus yang Bapak yang Bapak temui itu merupakan kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Jadi kalau berbicara masalah dilema sama rujukan moral ya, tentang kasus hukum yang ada di SMK Negeri 2 Kota Bengkulu. Jadi begini Bu Sulis, jadi kalau berbicara masalah hukum di SMK Negeri 2 Kota Bengkulu, ini pada dasarnya kita akan memilah antara yang baik dengan yang tidak baik, yang benar dengan yang salah, sehingga nanti bisa kita rumuskan bersama bahwasanya ini adalah dilema atau rujukan moral berkaitan dengan kasus yang kita hadapi. Untuk permasalahan di sekolah SMK Negeri 2 Kota Bengkulu sebenarnya banyak terjadi, tapi bisa kita pilah-pilah. Nah, untuk memilah tersebut, kita lihat yang pertama dari skupnya, skup besar atau skup kecil, sehingga bisa setelah kita pilah bisa kita masukkan ke kategori yang mana kasus-kasus tersebut, sehingga dalam mencari keputusan harus ada kebijaksanaan yang tepat, sehingga tidak ada yang dirugikan berkaitan dengan rujukan moral ini, karena di sini kita akan lihatnya skupnya besar ini. Jadi jangan sampai ada pihak yang dirugikan dari setiap kasus hukum yang terjadi di sekolah kita, karena melibatkan banyak person, banyak orang yang ada di setiap kasus ini. Mungkin itu ya. Iya, memang benar ya Pak ya. Jadi ketika Bapak mengambil keputusan ini memang sudah harus dipilah dulu. Kasus ini kasus yang harus diselesaikan dengan cara yang seperti apa penanganan. Betul. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya Pak. Siap. Selama ini Bapak sebagai pimpinan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, di SMK Negeri 2 ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama seperti itu ya Pak ya, dan sama-sama mengandung nilai-nilai yang benar seperti itu. Jadi bagaimana ketika Bapak menanggapi hal-hal yang seperti ini Pak? Jadi kembali ke awal tadi bahwasanya kalau kasus yang terjadi di SMK Negeri 2 ini, itu kalau kasus sudah di tangan saya, di meja saya, itu artinya kasusnya bisa dikatakan kasus yang sudah besar. Artinya kasus yang sudah melibatkan banyak komponen, baik pihak luar maupun pihak di dalam. Nah, untuk memutuskan benar atau salah, jadi biasanya kami melibatkan seluruh lini, baik guru, wali kelas, guru BK, masyarakat, orang tua siswa, di dalam menyelesaikan kasus tersebut. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut juga harus disertai data dan fakta yang lengkap, yang konkret sesuai data di lapangan. Karena tidak bisa kita memutuskan sesuatu tanpa data dan fakta. Jadi kalau disertai data dan fakta dari setiap lini mempunyai data yang lengkap, sehingga insya Allah nanti keputusan yang diambil adalah keputusan bersama yang insya Allah bisa diterima dari setiap lini tersebut.
Misalnya masyarakat bisa menerima keputusan tersebut, orang tua bisa menerima, pihak sekolah diwakili kepala sekolah dan kawan-kawan guru BK, wali kelas bisa menerima keputusan bersama yang diambil bersama dengan keputusan bersama, sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan yang sama, sehingga kepentingan yang sama itu bisa kita balanskan dengan keputusan yang diambil bersama, tidak ada yang dirugikan di sini. Keputusan yang diambil adalah keputusan win-win, di mana kedua pihak sama-sama diuntungkan, tidak ada yang disalahkan atau dibenarkan. Keputusan intinya adalah keputusan bersama, kesepakatan yang diambil adalah kesepakatan bersama untuk mencari solusi yang sama-sama diuntungkan di sini. Mungkin itu. Iya, benar sekali Pak ya, sudah tepat sekali Pak ya. Jadi melibatkan seluruh unsur yang ada terkait dalam menyelesaikan masalah di sekolah ini, baik pihak dalam internal maupun pihak luar. Ketika itu dibutuhkan. Iya. Lalu ketika Bapak mengambil hal-hal yang tadi, langkah-langkahnya seperti apa yang Bapak lakukan? Jadi biasanya saya memanggil teman-teman yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah. Karena biasanya saya menerima informasi dari teman-teman bahwasanya kasus ini kasus besar atau kasus kecil. Iya. Kalau kasus besar artinya saya dari kawan-kawan internal, eksternal, teman-teman polisian, misalnya masyarakat. Itu kami berkumpul bersama untuk menyelesaikan, dibantu dengan teman-teman. Tapi tadi prosedur yang dilakukan itu tidak dengan secara lisan saja, tapi menggunakan juga langkah-langkah prosedur yang berlaku yang ada di sekolah maupun yang di masyarakat, dengan mengumpulkan, dengan memanggil baik secara lisan maupun tertulis, sehingga tidak ada lagi lembar-lembar pihak yang disalahkan. Jadi harus sesuai prosedur yang ada berlaku. Artinya lengkap ya Pak ya, hitam di atas putih itu lengkap, jadi sehingga terjadi sesuatu nanti ke depan kita sudah punya data dan fakta yang pas untuk ke depannya. Iya. Betul. Di sini pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan sebuah keputusan itu? Seperti apa yang Bapak sampaikan tadi dari beberapa langkah itu tadi, mungkin yang paling efektif itu ya seperti apa? Keputusan yang efektif itu adalah keputusan yang disesuaikan dengan data yang valid. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan kalau tidak ada data dan kesepakatan antara teman-teman. Kalau misalnya kesepakatan itu ada dengan data yang lengkap, kita bisa mengambil keputusan bersama, dan pada dasarnya itu juga bukan keputusan saya, tapi keputusan bersama. Nah, jadi saya juga tidak merasa bahwasanya itu keputusan murni saya, tapi keputusan bersama dari kasus yang terjadi. Sehingga penyelesaian tadi yang saya harapkan mewakili dari pihak-pihak yang terkait, tidak ada yang tadi yang tidak disalahkan berdasarkan keputusan yang diambil bersama. Oke. Ketika Bapak menemui berbagai masalah, berbagai solusi penyelesaian dan sebagainya, kira-kira tantangan yang Bapak temui seperti apa? Sebenarnya tantangannya banyak. Iya. Salah satunya ada pihak-pihak yang memang di forum menyetujui, tapi di luar tidak menyetujui. Iya. Ada lembaga-lembaga tertentu yang mungkin setelah itu menghubungi saya dan sebagainya. Tapi ini adalah intinya tadi adalah ini adalah keputusan bersama, dengan data yang konkret, dengan ada surat perjanjian dan sebagainya, disertai dokumentasi. Jadi sehingga pihak-pihak terkait yang mungkin di belakang tidak menyetujui dengan keputusan tersebut tidak bisa bertindak lebih lanjut, karena kita mempunyai data yang solid, yang valid, sehingga tidak ada lagi kecemburuan di kasus tersebut. Jadi ada juga yang terkadang bertentangan. Kita keputusannya memutuskan bersalah, tapi ternyata anak tersebut, misalnya ada oknum tersebut yang sebenarnya luar biasa, tapi karena permasalahan tadi permasalahan di luar sekolah yang fatal, sehingga kita mengikuti aturan yang berlaku, itu adalah keputusan yang sebenarnya sulit, karena keputusan tersebut adalah keputusan yang di masyarakat, bukan keputusan di sekolah. Itulah yang kadang menjadi pertentangan batin. Ya, itu tantangan-tantangan yang salah satu yang kami temui lah di lapangan. Tapi intinya ke depannya bahwasanya kami apapun itu berharap ini adalah sesuatu yang kami kerjakan dengan tulus, dengan baik. Bahwasanya harapan
harapan-harapan tersebut adalah harapan bersama. Yang untuk kepentingan peserta didik kita. Iya, tentunya ya, Pak, intinya ya. untuk anak-anak kita, Bukan generasi kita, penerus benar. bangsa. Benar. Lanjut Pak nih, ini ketika apa namanya Bapak menyelesaikan permasalahan ini, apakah ada semacam jadwal tertentu? Terjadwalkah misalnya ketika Bapak menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini dengan beberapa pihak-pihak yang Bapak ajak untuk bekerja sama seperti itu Pak? Jadi kalau masalah kasus hukum ini sebenarnya ada dua langkah. Ada yang terjadwal dengan tidak. Kalau yang tidak itu adalah permasalahan-permasalahan sepele atau kecil yang bisa dilaksanakan atau diselesaikan oleh teman-teman. Ya. Contohnya wali kelas dan guru BK atau PSK. Artinya permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan kecil yang masih bisa diatasi oleh teman-teman. Tapi kalau sudah permasalahannya sudah cukup besar, itu biasanya terprogram, terjadwal. Ya. Sehingga tadi kita kan melibatkan banyak unsur di sini. Masyarakat, orang tua, mungkin pihak terkait, misalnya pihak dari kepolisian, mungkin BNN dan sebagainya, untuk memperkuat tentang kasus yang ada. Tapi kalau permasalahan tadi masalah kecil, misalnya berkelahi, misalnya itu insya Allah masih bisa diselesaikan oleh teman-teman. Saya hanya melihat hasil akhir, bahwasanya penyelesaian tersebut diselesaikan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Untuk yang terakhir ini Pak, pertanyaannya mungkin dari apa namanya yang Bapak sampaikan tadi, mungkin bisa Bapak berikan pembelajaran juga, mungkin apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini. Apa ya kesimpulannya? Sebenarnya kalau kesimpulan di sini, keputusan bersama itu adalah solusi yang tepat. Ya. Karena tanpa kesepakatan dari seluruh teman-teman untuk mengambil keputusan, ini adalah langkah yang kurang tepat, sehingga dibutuhkan satu suara yang sama untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan tersebut yang diambil adalah keputusan bersama yang tidak, tadi yang saya katakan, tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Adalah tadi yang saya sampaikan, keputusan bersama adalah keputusan yang saling menguntungkan, intinya saling menguntungkan tanpa merugikan pihak-pihak tertentu. Disinilah yang saya harapkan, bahwasanya setiap permasalahan nanti seperti Ibu Sulis kan akan menghadapi hal-hal yang sama nanti di lapangan. Nanti Ibu Sulis juga akan menemui hal tersebut. Saya hanya menyarankan kepada teman-teman, khususnya Ibu Sulis, keputusan yang diambil adalah keputusan yang betul-betul matang, bukan ujuk-ujuk langsung keputusan kita pribadi, karena kita melibatkan banyak teman yang bisa membantu kita dalam proses ini. Teman-teman kita adalah teman-teman yang baik, ya, terus mendukung kerja kita, apalagi untuk sekedar mengambil keputusan. Sehingga keputusan yang diambil tadi, pertama mungkin berulang-ulang, adalah keputusan bersama yang tidak merugikan orang lain. Intinya win-win, semua diuntungkan di sini. Jangan sampai ada yang dirugikan. Nah, itu kalau kesimpulan yang bisa saya jawab, Ibu Sulis. Terima kasih Pak, Ya. ini luar biasa. Jadi apa yang sudah Bapak sampaikan ini, apa yang bisa juga mendapatkan pembelajaran juga bagi kami sebagai seorang guru penggerak nanti ke depan juga misalnya akan menemui berbagai macam permasalahan di lapangan. Dan apa yang juga Bapak sampaikan tadi juga bisa menjadi pembelajaran bagi kami juga. Terima kasih Pak sudah mengganggu aktivitasnya dengan sharing coaching terhadap kegiatan kami, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses terus, sampaikan salam untuk kawan-kawan. Kami rekan-rekan profesi mendukung terus kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih baik. Terima kasih Bu Sulis. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Itu Pak Mir Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak izin saya perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Sulistiati dari SMK Negeri 2 Kota Bengkulu, calon guru penggerak angkatan 9. Izin menyampaikan tujuan maksud kami datang ke sini terkait dengan konten materi kita di pendidikan guru penggerak ini. Salah satunya adalah meng-coaching atau mewawancarai kepala sekolah terkait nanti dengan bagaimana kebijakan Bapak sebagai seorang pimpinan ini tentunya punya
apa namanya berbagai macam dilematika, kasih permasalahan yang ada. Jadi kami sedikit mengetahui lah bagaimana nanti Bapak pengambilan keputusan yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada seperti itu. Ya. Ya. Izin ini Pak, ketika misalnya Bapak ditemukan oleh berbagai macam kasus yang terjadi atau sedikit Bapak mungkin bercerita tentang kasus-kasus yang ada yang Bapak temui di SMK ini. Bagaimana langkah-langkah Bapak terhadap pengambilan keputusannya seperti itu Pak? Oke, jadi kita mengidentifikasi dulu permasalahannya. Ada beberapa permasalahan ini, bisa permasalahan ini disebabkan oleh guru dan permasalahan ini bisa disebabkan oleh siswa. Nah, kalau kita permasalahan ini berhubungan dengan siswa, itu memang yang terlibat permasalahan ini kalau bisa kita selesaikan secara tepat waktu atau tidak ditunda-tunda. Langsung kita selesaikan permasalahan itu di saat itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Nah, bisa kita panggil melalui wali kelas, guru BP, kesiswaan, itu ini hal-hal yang bermasalah dengan siswa. Jadi agar apalagi sekarang siswa ini kalau permasalahan siswa ada yang malas belajar atau malas datang ke sekolah. Nah, apa permasalahannya? Kalau bisa kita cari jangan marah-marah dulu. Nah, saya jangan marah-marah dulu, makanya dengan guru juga saya sampaikan kalau ada siswa yang bermasalah jangan dimarah. Jadi kita cari dulu apa akar masalahnya. Kalau ada obatnya kita obati. Kalau tidak ada obatnya terpaksa kita pokoknya bagaimana supaya siswa tersebut bisa diobati dengan trik-trik yang kita bangun bersama dengan rangkaian organisasi seluruh guru dan BP dan siswaan terus terlibat. Jadi hal ini kalau permasalahan siswa ini kami tidak lepas dari memanggil orang tua. Jadi itu. Jadi apa permasalahannya? Jangan sampai permasalahan siswa ini orang tuanya nggak tahu. Dengan adanya orang tuanya, ini permasalahannya. Kalau bisa diselesaikan dibantu oleh sekolah, kita bantu. Kalau memang tidak bisa dibantu, kita cari jalan sampai permasalahan ini tuntas. Alhamdulillah ada beberapa permasalahan siswa yang dulunya sering malas sekolah, sekarang sudah berubah menjadi lebih baik. Itu. Yang kedua, permasalahan ini ada siswa yang kadang terlambat. Itu kita tidak boleh menghukum lagi terhadap siswa ini. Jadi siswa ini sama dengan kita menjadikan siswa itu segala-galanya. Itu menjadi segala-galanya. Jadi guru itu sebagai pelayan terhadap siswa agar bagaimana kita menyadari sekolah ini sudah baik atau belum, atau lingkungan sekolah sudah baik atau belum. Jadi lingkungan sekolah itu sangat kita butuhkan sampai satpam seluruhnya kita kondisikan untuk menjadi lebih baik. Itu salah satu lingkungan satpam itu yang paling utama agar siswa itu lebih senang, dia senang di sekolah. Jadi kita buat sekolah itu menyenangkan untuk siswa. Jadi apalagi jangan sampai dengan siswa yang takut ke satpam, akhirnya mau keluar belok-belok sampai naik pagar. Jadi supaya itu sudah kita panggil satpam, jangan marah-marah, menghukum, tidak boleh lagi. Itu.
Jadi itu yang kami ambil permasalahan itu, cara kami memutuskan seperti itu Iya, sekarang. karena kalau memutuskan ini tadi sudah ini dia Pak, jadi melibatkan seluruh apa namanya 10 lini ya, Iya. guru, BK, Stakeholder di sini kita Iya libatkan. benar. Sampai ke Satpam pun itu Sampai harus. Satpam. Iya benar ya Pak ya, karena apa namanya salah satu kunci keberhasilan Ya. juga ketika Satpam ini juga bisa mengkondisikan. Betul. seperti itu, Satpam kondisikan itu yang anak. pertama kali Iya ditemui di sekolah. benar. Sampai temu di sekolah, Iya. baliknya dia terakhir Iya, dia terakhir. dulu sekali. Mm-mm. Jadi itu harus kita membuat Satpam itu bisa menyenangkan terhadap siswa, Terhadap siswa. Oke. bukan yang menakut-nakuti. Bukan yang menakutkan gitu. Jadi bukan angker lagi lihat Bukan angker. Kalau dulu kan Satpam itu ya, adalah hal-hal yang menakutkan. Kalau dengan malu Satpam, Ya, ada berani ada lagi. berani lagi. Nah, kalau ini bagaimana Satpam itu membuat senang terhadap siswa. siswa. Berikutnya Pak, mungkin faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Jadi di dalam mengambil keputusan itu kita tidak bisa berdiri sendiri atau kita harus seperti ini menurut kita lebih baik. Menurut kita lebih baik belum tentu menurut orang lain. Baik, ya. Jadi kita harus kompromi dengan semua ini, termasuk guru. Kita libatkan dalam hal-hal yang sifatnya bisa merugikan sekolah. Jadi kita minta pendapat lu gimana seperti ini, gimana kita dengarkan keluhan guru terhadap siswa di saat mengajar, gimana cara guru mengasih materi ke siswa, bagaimana guru membuat siswa senang di kelas. Jadi itu tanggung jawabnya semua. Jadi kita harus melibatkan itu, baik BP, siswaan, seluruh kajur, wakil-wakil. Jadi kita libatkan semua. Nah, termasuk Satpam tadi kita libatkan. Karena kita rapat itu jangan kita yang ambil keputusan. Keputusan bersama. Namanya. Oke. Ya, mungkin yang terakhir ini Pak. Ya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, apa namanya pembelajaran atau kesimpulan yang bisa diambil dari Bapak ketika mengambil keputusan ini ya seperti apa? Jadi seperti ini. Kalau kita simpulkan, jadi keputusan itu, mengambil keputusan itu jangan kita langsung tak mengambil keputusan, tapi kita musyawarahkan dulu dan apa permasalahan itu kita baca dulu apa akarnya permasalahan ini, apa penyebabnya apa, dan kita mencari obatnya. Nah, kalau sudah dapat penyebab masalah ini, akar masalahnya, kita mencari obatnya. Nah, kalau obatnya ini kita temukan, mudah-mudahan suatu permasalahan itu akan bisa teratasi. Oke, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Dengan kesibukan Bapak yang luar biasa, kami mengganggu aktivitas Bapak. Aman. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.